Silakan duduk, saudara yang diberkati Tuhan. Sore ini seperti biasa kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan, selalu saya memulai dengan tema. Dan sore ini saya mau kita belajar satu tema, yaitu belajar tetap tegar dalam segala keadaan. Belajar tetap tegar dalam segala keadaan. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Sebenarnya bagian ini dikutip oleh Matius dari Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga, saudara. Saudara, sekali lagi tema kita belajar tetap tegar dalam segala keadaan. Ayat ini sangat bagus sekali, saudara. Dikatakan bulu yang patah terkulai atau bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumpu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Satu kali lagi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara, seperti tema saya tadi, belajar tetap tegar di dalam segala sesuatu. Hari-hari ini hidup bukan gampang, hidup terlalu sukar. Hidup ini penuh dengan tantangan, onak dan duri, dan setiap orang berada pada titik kekuatan yang berbeda-beda. Ada orang yang mampu menghadapi sebuah masalah tanpa rasa putus asa dan hilang harap. Tapi ada sejumlah orang yang ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang dianggap olehnya persoalan besar, dia tidak bisa tegar berdiri. Itu sebabnya kita menemukan ada orang-orang yang akhirnya bunuh diri. Ada orang-orang yang akhirnya ambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa tegak berdiri. Tapi dari ayat ini kita belajar bahwa di dalam Tuhan kita punya harapan. Pada ayat 21 dikatakan, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Apa yang bangsa-bangsa bisa berharap? Ini ditujukan kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Nubuatan ini ditujukan kepada Dia yang merupakan tempat pengharapan, yaitu Yesus. Dia bisa membuat hidup kita bagaikan bulu yang patah terkulai, tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ada rahasia untuk kita bisa tegar di dalam segala keadaan. Apa yang saya maksud dengan, atau bagaimana supaya kita tetap tegar dalam menghadapi segala keadaan atau segala situasi? Menurut prediksi bahwa tahun 2023 ada yang memprediksi adalah tahun yang paling sukar. Kalau peperangan antara Rusia Ukraina berkembang, maka ekonomi akan tambah morat-marit. Itu berarti orang makin susah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, percayalah, Anda harus belajar untuk tetap tegar dalam segala keadaan. Masalah kita berbeda-beda, hanya masalah yang berbeda-beda, tapi keputusan kita selalu harus sama, yaitu tetap tegar. Saudara bisa bilang, Pak Pendeta, masalah dari beta lebih besar. Nah, itu yang saya bilang, masalah kita bisa beda. Saudara bisa bilang saudara punya masalah lebih besar dari saya, tapi keputusannya sama. Anda harus tetap tegar di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Matius 12 ayat 20 sampai 21 kita belajar apa? Kalau begitu kita belajar tip rahasia orang bisa tegar atau tegak berdiri. Kalau saudara ke halte di dekat gereja Katolik Katedral, saudara akan menemukan ada satu patung yang bernama patung Sun Bai. Patung Sun Bai itu sudah ada sebelum saya lahir mungkin. Tapi saya heran, walaupun dia pun kaki itu, kalau saudara lihat, dia angkat kaki lalu ada orang naik di atas, gitu ya. Kalau sekarang ini patung-patung yang saudara lihat di patung polisi itu sudah ringan ya. Patung itu terbuat dari fiber.
jadi ringan, jadi kalaupun berapa lama pun diangkat kaki dia kuat. Tapi kalau saudara lihat itu patung Sonbai itu benar-benar semen semua. Padahal kalau saudara lihat dia hanya berdiri di satu kaki, lalu kakinya terangkat dan badannya memanjang ke sana. Itu berarti begini, kalau dia tidak berdiri kokoh, maka kemungkinan patung itu sudah roboh udah lama. Apalagi kalau itu benar-benar kuda yang sesungguhnya, angkat kaki terus, satu waktu dia kasih turun kaki juga. Untung dia patung, ya. Tetapi maksud saya begini, kenapa dia bisa kokoh berdiri? Angin kemarin seroja, dia tetap seolah-olah nantang. Mari sudah seroja, dia tidak terpengaruh. Kenapa? Karena sang perancang sudah rancang dia berdiri, itu kaki yang berdiri itu kokoh benar. Dia bukan hanya bisa topang patung itu, tapi apapun bisa membuat dia tetap berdiri. Seolah-olah patung Sonbai berkata, saya tidak dipengaruhi oleh angin atau keadaan. Nah, demikian gambaran kita. Kita harus tahu apa yang membuat kita bisa kokoh berdiri. Pertanyaannya, membuat kita kokoh berdiri karena kuat kita atau gagah kita? No. Tidak ada satupun jaminan manusia yang berkata dia kokoh, termasuk pendeta. Ya, saya ingat tahun di mana saya kuliah ada sebuah gereja di Resolusi, ya, oleh saudara-saudara dari agama seberang. Salah satu dari istri gembala stres dan gila karena hadapi resolusi gereja tadi. Nah, saudara-saudara, saya mau bilang sama saudara bahwa hidup ini tidak gampang. Dia tidak peduli lu hamba Tuhan, lu jemaat, lu majelis. Kalau persoalan datang, hanya ada dua, satu tetap kokoh berdiri, atau satu putus asa dan menyerah. Karena itu kita tidak akan belajar bagaimana kita menyerah, karena semua orang bisa menyerah. Tapi kita menemukan sore hari ini bagaimana supaya kita tegak atau tegak berdiri dalam menghadapi hari-hari yang sulit, keadaan yang sulit. Mari kita lihat rahasia yang pertama. Tadi saya bilang di sini, tegar di dalam segala keadaan itu rahasianya sebenarnya sederhana. Saya tulis di sini. Sebenarnya saya punya poin-poin seperti biasa saya khotbah, tapi untuk bisa tegar itu hanya satu menurut saya kesimpulan. Harus bisa memahami kamus bahasa sorga. Saudara mengerti? Sebenarnya jawaban saya sederhana. Sesederhana itu. Untuk bisa tetap kuat di dalam menghadapi persoalan, hanya perlu satu saja. Harus bisa memahami kamus bahasa sorga. Sebab bahasa itu, atau saya sebut perkataan itu, menentukan seseorang itu kuat atau lemah. Saya tidak tahu betul atau tidak. Kemarin saya baca mengenai perkataan, katanya ada pohon yang ditanam dikatakan negatif terhadap dia, mati lu, mati lu, mati lu. Katanya dengan pohon yang kita kasih tahu dia, hiduplah kau, hiduplah kau. Katanya pohon yang selalu dikatakan matilah kau, mati kalau kau, katanya lebih cepat mati daripada yang dikatakan hiduplah. Kalau itu benar surveinya, maka ternyata perkataan itu juga menentukan. Nah, tadi kenapa saya bilang untuk bisa tegar satu saja rahasianya, memahami kamus sorga. Dan di dalam ayat ini saya pahami ada 3 bahasa sorga yang Anda harus pegang menjadi modal untuk Anda bisa kuat di dalam menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Kamus pertama berbunyi begini, patah tidak berarti putus. Bilang sama-sama, patah tidak berarti putus. Sudah lihat gambar bulu ini? Bulu katanya adalah sebuah tanaman liar yang ada di seputaran sungai Israel, dan modelnya katanya mirip-mirip begini, kan seperti ilalang, tapi dia lebih kuat, kokoh ya. Dan biasanya katanya kalau dia masih hanya terkulai, dihantam angin itu terkulai, miring saja, agak noe. Itu orang tua bilang agak noe seperti ini, maka seperti miring seperti ini, dia katanya masih punya harga. Tapi kalau dia sudah patah, tidak ada nilai. Nah, di dalam Tuhan kenapa dikatakan bahwa semua bangsa menaruh harap pada Tuhan? Karena di dalam Tuhan sekali lagi patah tidak berarti putus. Sekali lagi di dalam Tuhan patah tidak boleh diterjemahkan sebagai apa? Putus. Apa beda patah dan putus? Saya baca lagi. Bulu
yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ya, saudara lihat, patah dan putus itu beda. Kalau saudara kecelakaan, tulang kita disebut sebagai tulang hanya patah, tapi tulangnya tetap ada di situ. Berbeda kalau saudara tabrakan yang sangat fatal, bukan hanya patah, tapi putus. Dan biasanya kalau putus sudah sulit disambungkan. Berbeda kalau hanya patah, itu gampang pemulihannya. Maksud saya begini, saudara, dalam hidup ini semua orang pernah patah. Dengar baik-baik. Semua orang pernah mengalami satu titik yang saya sebut sebagai kata patah. Tetapi walaupun kita berada di kata patah, kita tidak boleh lanjut menerjemahkan bahasa surga. Surga menerjemahkan sebagai hanya patah, tapi tidak diputuskan. Betul ya? Untuk menghadapi hidup kadang-kadang muncul satu tindakan atau satu pemikiran patah. Ini Bapak tua ini dia omong apa kita tidak mengerti. Nah saudara-saudara dengar begini, saya tulis di sini. Kata yang bisa mewakili kalimat tersebut di atas, manusia boleh patah. Apa itu? Semangat. Kadang-kadang kita mau raih sesuatu, ada patah semangat. Bawa proposal, bawa skripsi, pergi mau tanda tangan dosen-dosen bilang, nanti saya belum ada waktu. Besok lagi pergi, dia bilang, nantilah. Besok lagi pergi. Kita bisa sampai titik itu, menghadapi dosen itu, kita bisa muncul kata patah. Patah semangat. Tetapi kita tidak boleh menerjemahkan patah semangat sama dengan putus asa. Manusia dalam keterbatasannya dia bisa patah semangat, tapi dia dilarang untuk putus asa. Saudara di sini mengerti? Dia hanya bilang bulu yang patah terkulai, tapi tidak diputuskan oleh Tuhan. Itu adilnya Tuhan, itu hebatnya Tuhan. Manusia itu pasti patah. Tidak boleh kita putus asa, sebab ada beda antara patah semangat dan putus asa. Semua orang pernah patah semangat. Pacaran-pacaran, lalu dia nikah di orang lain, itu namanya jaga orang pun jodoh. Tapi saya bilang patah semangat boleh, tapi putus asa itu dosa. Patah semangat itu naluri manusia. Aduh Tuhan, beta coba usaha tidak bisa, patah semangat. Tapi Anda dilarang untuk lanjut, putus asa. Tidak ada kata amin. Saya berdiri dengan tembok saja. Nah saya terjemahkan di sini. Manusia boleh patah semangat, tetapi tidak harus putus asa. Patah dan putus itu berbeda. Kalau patah itu masih ada, masih bisa disambung. Kalau putus kemungkinan susah untuk disambungkan. Itu sebabnya hati-hati kalau saudara pun jari itu, kalau potong bawang jangan potong di jari satu kali, sebab patah itu berbeda. Saudara masih bisa, tapi kalau putus rasanya susah ya untuk disambungkan. Kedua, orang bisa patah apa? Harapan atau putus cinta, ya kan? Lebih bahasanya supaya menggunakan kata patah, patah hati. Walaupun Anda patah hati, tapi Anda dilarang untuk putus asa. Patah hati itu biasa, itu tidak. Pacaran orang kasih tinggal kita, itu namanya patah hati. Tapi mengapa habis putus saudara gantung diri? Itu namanya bukan patah hati lagi, putus asa. Coba ngerti di sini, buka itu otak sedikit. Jadi patah hati itu bilang normal, tapi yang tidak normal putus asa waktu Anda patah hati. Sekali lagi, patah hati itu normal, tapi putus asa akibat patah hati itu orang gila. Karena kita orang percaya, kita punya Tuhan Yesus. Ada amin, ada amin. Patah hati itu apa? Normal. Tapi putus asa gara-gara patah hati itu tidak normal. Makanya kalau saudara putus 98 kali,
Jangan saudara marah bilang, biar sudah. Memang beta ini ditentukan Tuhan karunia jomblo. Belum tentu. Ada amin? Saya punya teman hamba Tuhan, sudah umur kira-kira hampir 60. Rasanya kalau kita capi dia sudah patah hati. Tapi saudara-saudara tahu dia nikah dengan nona muda satu. Patah hati itu normal. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau putus asa gara-gara patah hati itu abnormal alias tidak normal. Otakmu karat. Ada amin? Kok tidak ada kata amin? Kuat. Saudara pernah patah hati? Rani tidak pernah patah hati ya. Kalau orang yang pernah pacaran pasti kenal ini kata patah hati. Pertanyaan saya, pernahkah hatimu patah? Tidak, itu istilah. Kecewa, patah hati. Ada orang-orang yang berkata, nih kalau bisa nikah dan dia sudah bisa nikah sampai mati, itu patah hati namanya. Tapi bukan sekedar patah hati, rasanya sudah mengarah ke putus asa. Patah hati boleh, putus asa tidak boleh. Bilang, patah hati boleh, putus asa tidak boleh. Ada amin? Katanya kita ini pacaran gara-gara ada yang menjembatani kita. Jadi kalau kita putus dengan orang yang kita pacar, kita masih punya kesempatan dengan jembatannya. Saya kenal ada satu keluarga di Alor, sekarang dorang di Kota Kupang. Suaminya itu dulu kepala dinas kalau tidak salah di salah satu kantor di Kota Kupang. Saudara tahu, ini laki-laki pacaran dijembatani oleh seseorang wanita. Pacaran dengan, ini laki-lakinya orang Alor, pacaran dengan satu nona, dijembatani oleh seseorang. Jalan, putus. Laki-lakinya kecewa. Tapi karena yang menjembataninya jadi istrinya sekarang. Jadi dia bilang, sudahlah, yang sana putus, you sudah sebagai jembatan kita bangun. Dan hari ini mereka sudah punya anak banyak, sudah punya cucu. Dengar baik-baik, patah hati itu normal. Tapi putus asa gara-gara patah hati tak normal. Bilang, kalau ada yang bilang, aduh kakak putus asa, bilang sama dia, kok tak normal. Ada ya, sebab manusia itu pasti patah hati. Kalau saudara tanya Bapak Gembala pernah patah hati, oh ini patah seulang-ulang. Tapi kita belajar untuk tidak putus asa. Coba lagi, dapat nona kapan? Istri saya dari kapan? Manusia bisa patah tulang, tapi patah tulang tidak akan buat Anda putus nafas. Betul tidak? Pernah saudara lihat orang, kecuali hancur-hancuran ya? Tapi kalau orang hanya sekadar jatuh lalu patah kakinya, patah tangannya, belum tentu putus nafas. Tapi manusia begitu, baru patah, dia yang ambil keputusan untuk putus nafas. Saudara mengerti? Kan patah hati itu tadi saya bilang itu berjasa. Tapi kita sudah ambil keputusan itu lebih jauh dari patah hati itu putus asa. Makanya lihat baygon kita pikir itu silver queen. Karena kita pikir ini jalan terbaik. Padahal silver queen jelas iklannya. Coklat yang mantap, beda dengan baygon. Iklannya juga jelas, untuk membunuh nyamuk dan serangga, bukan bunuh kau yang patah hati. Ada amin? Kasihan terlalu pelan sih. Tapi bagus, kalau Anda pelan berarti Anda bukan orang yang patah hati, apalagi putus asa. Amin. Saudara dengar baik-baik, patah hati itu normal. Tapi putus asa gara-gara patah hati tak normal. Kata siapa namanya? Ustadz siapa lagi? Yang dari Sumatera itu selalu dia bicara seperti
Patah hati itu seperti itu, tapi patah hati tak boleh membuat kita putus asa. Sebab patah hati berbeda dengan putus asa. Sudah saya tidak lama-lama, besok saya mau berangkat di situ di kota lama-lama. Yang kedua, terjemahan bahasa surga adalah pudar. Yang digunakan apa? Pudar. Agak suram sedikit, tapi tidak sama dengan padam. Pudar itu tidak sama dengan padam. Saudara, enak sekarang ini, saudara, di zaman listrik. Kalau saya masih kecil itu dapat dua. Satu nama lampu yang kita sebut sebagai lampu obor atau lampu yang ada sumbunya. Ya, betul ya. Dulu bahasa Kupang bilang TOE. Kalau hanya T saja, OE berarti TI-nya OE alias telinya tuli kalau orang bahasa roh. Tapi TOE digabung artinya lampu yang pakai minyak tanah ada sumbunya. Kalau minyak tanahnya sudah habis, dia perlahan-lahan lampunya mulai redup. Tapi kalau saudara cepat tahu bahwa itu sudah mulai redup, isi saja minyak, lampunya kembali nyala terang. Kamus kedua, supaya kita tidak boleh bisa menghadapi setiap persoalan, kita bisa kuat menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, di dalam surga hanya mengenal kamus kedua, yaitu apa? Pudar, tidak sama dengan kamus dunia padam. Kalau padam itu sama sekali tidak lagi nyala, tapi pudar itu artinya dia masih menyala, hanya nyalanya tidak lagi terang. Kalau saudara lihat listrik itu ada yang disebut turun spanning. Pernah saudara lihat turun spanning? Ini lampu terang, tiba-tiba dia jadi seperti 5 watt. Lalu dia begini, dia main mata dengan saudara. Itu turun spanning, itu redup, itu pudar, tapi dia tidak mati. Beda dengan HP. HP itu ada saudara pun HP yang kalau saudara lihat HP yang sejadul kena jatuh itu biasanya walaupun itu HP menyala terang, saudara lihat agak begini, itu sudah pudar screennya, layarnya. Saudara perlu ganti dengan yang baru supaya jangan pudar. Jadi pudar itu masih menyala, tapi Alkitab berkata di dalam Tuhan kelihatannya pudar, tapi di tangan Tuhan dia tidak bikin mati. Mengerti ya? Mengerti ya? Begini saya pun terjemahkan untuk saudara. Di dalam Tuhan itu kadang-kadang persoalan membuat kita pudar. Pudar apa? Kekuatan kita. Waktu kita hadapi masalah, kadang-kadang kekuatan kita sedikit pudar ya. Betul ya? Waktu beda dengan kalau kita dapat doi banyak. Kita pun kekuatan besar. Wajah kita mengkilat. Bukan hanya mengkilat gara-gara make up membuat kita glowing, tapi karena uang terlalu banyak, kita makan daging babi terlalu banyak, dia pun gemuk keluar dari muka yang disebut muka babinya, ya kan? Tapi dengar baik-baik, tapi beda dengan pudar. Orang-orang yang pudar kekuatan itu bisa dilihat, semangat hidupnya tak ada, datang kerja juga, halo ya, selamat ya, itu tanda orang sepudar yang tenaga. Datang kebaktian juga, shalom, rasanya mati tidak mati, hidup tak hidup, itu namanya pudar. Saya tidak tahu mengapa engkau datang dengan haleluya, tapi itu berarti Anda pun kekuatan mulai pudar. Tapi oke lah, manusiawi sekali kalau tenagamu pudar, tapi jangan sampai tenagamu mati. Terjemahannya begini, jangan sampai roh Allah mati dalam hidup saudara. Kita boleh karena persoalan membuat tenaga kita pudar, tapi kuasa Tuhan tidak akan mengizinkan Anda mati. Tuhan tidak mau Anda mati. Mengerti ya? Ketika saya di sekolah Alkitab belajar, ya namanya anak-anak sekolah Alkitab,
dikenal teman-teman, rasanya agak menyala sedikit nama saya. Tapi ketika pulang pelayanan, berhadapan dengan para senior, rasanya ini pelayanan pudar. Kita pun nama tenggelam sama sekali. Tapi saya selalu bilang, pudar tidak harus padam. Mengerti? Mungkin hari-hari ini orang tidak kenal saudara bagaikan pudar, tapi jangan pernah putus asa. Selama Tuhan belum kasih kita mati benar-benar, pudar bisa Tuhan ubah menjadi cahaya cerah, terang benderang. Ada amin. Maksud saya begini, hari ini mungkin masa depan kita pudar, yang dalam bahasa sehari-hari disebut suram. Tapi dengar, hadapi itu, sampai semua yang suram, yang pudar itu harus diubah bersama Tuhan menjadi lebih terang. Mengerti? Nah, kalau saudara dipudar terus, mata sakit. Anda tidak percaya, coba Anda nonton video yang kabur. Nonton tiap hari video yang kabur, matamu kabur. Betul tidak? Tapi coba lu nonton itu yang terang-terang, maka matamu jadi terang. Tapi kalau tiap hari kabur, biar lu makan wortel, tetap lu mata rusak. Mengerti? Yang pudar itu tidak enak. Betul ya? Yang pudar itu tidak enak. Coba saudara sakit, baru baik sakit, coba lihat saudara pemuka pudar alias pucat. Beda dengan kalau saudara sembuh sehat, bedak belum tempel dulu, nona pemengkilat luar biasa. Tapi kalau saudara sakit, saudara mau tempel bedak, hidung di mana, alis di mana, itu tetap pudar. Kalau saudara lihat orang sakit itu berbeda, orang maksudnya yang terus sakit-sakitan beda. Nah, dalam hidup kita boleh pudar, tapi tidak boleh padam. Ya kadang-kadang mungkin karena lama ikut Tuhan, ya kadang-kadang kita agak pudar-pudar sedikit kan, betul tidak? Atau siapa yang dari sini ikut Tuhan semangat dari awal sampai akhir? Tidak ada. Kadang-kadang ada pudarnya. Aduh, bangun satu sore rasanya, mau pergi gereja kayak, aduh, besoknya ada tenaga. Itu saya sebut pudar. Tapi jangan biarkan dia mati. Ada waktu di mana saudara sudah latihan, pas besok pagi bangun, aduh badan kayak lemas, itu pudar. Tapi jangan mati. Pudar boleh, mati jangan. Saudara pudar tidak? Ada pudar tidak dalam hidupmu? Ada. Makan saja kadang-kadang pudar kan? Apalagi kalau super mie tiap hari pudar rasanya. Betul ya? Kakak Son sekali-sekali bawa istri jangan makan super mie tiap hari pudar. Di pastori itu tiap saat makan nasi goreng. Saya lihat wajah yang di pastori semua muka pudar semua. Dan pas saudara nasi goreng misalnya. Tapi sekali-sekali coba saudara, banyak ada bilang, Bapak harusnya ini kita ke KFC, biar pudar menyala kembali. Ada amin. Pudar itu biasa, mati itu salah. Ada amin. Kadang-kadang kita begitu berapi-api berdoa, tapi kadang-kadang baru kita duduk kita rasa, aduh, kayak pemalas berdoa. Sudah rasa tidak? Pudar, tapi tidak boleh mati. Kadang-kadang kita ada pudar-pudar dalam berdoa. Baca Alkitab juga kadang-kadang pudar. Hanya heran baca WA tidak pudar-pudar. Baca Alkitab baru 2 ayat. Bukan hanya semangatnya yang pudar, matanya yang pudar. Ya buka 3 kali dia tutup selamanya sampai besok pagi. Ya baru baca Kejadian pasal 1. Pada mulanya ada apa? Yang 1. Pada mulanya adalah firman. Kalau sudah baca begini ya. Pada mulanya adalah firman, supaya jangan gantung kata Pak Pendeta. Pada mulanya adalah firman, lebih keras. Dan firman itu seolah-olah redup. Kita ada di situ, tapi kalau terus redup biasanya gampang mati. Kalau saudara belajar tentang komputer,
Kalau komputer sudah mulai sedikit-sedikit pudar, itu tanda LCD-nya mau mati. Sesuatu yang dibiarkan terus redup pudar, satu waktu mati. Karena itu jangan biarkan dia redup terus. Bangkitkan kita sendiri. Jadi kalau saudara semalas-malas berdoa, toki kepala sendiri, oi, jangan redup, bangun kau. Ada amin. Kayak itu mantap Tuhan. Bila perlu nantang Tuhan, saya mau berdoa bersama. So, kadang-kadang supaya mata saja sudoma itu korek api di sini tetap tutup. Tapi mari kita berdoa dengan semangat Roh Kudus. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Semua orang mengalami pudar, bisnis pernah pudar, tapi jangan pernah mati semangat. Tenaga boleh pudar, tapi selalu saya bilang jangan mati semangatmu. Karena semangat itu penting. Dan tidak ada orang yang lebih bisa memberi Anda semangat kecuali dirimu sendiri. Mungkin hari pertama orang masih bilang, kakak beta kayak malas pergi sekolah. Orang bilang, ayo semangat. Besok saudara bilang, kakak beta kayak malas. Semangat. Lusa pas saudara muncul di dia rumah bilang, dia ada di Bandung. Tidak ada orang yang bilang semangat. Maka dirimu yang harus berkata pada diri kita, harus semangat. Pudar itu lama-lama bisa menjadi mati. Jadi kalau suami istri itu ada kadang-kadang pudar juga. Makanya kalau kadang-kadang saudara marah suami saudara marah, apa lu? Suami bilang, apa lu? Lu juga bilang, apa lu juga? Itu tanda sudah mulai pudar-pudar. Dan lama-lama bisa mati. Terlalu dimarah terus, lama-lama itu bilang, ini orang kayaknya dia tidak sayang beta. Nah lucunya orang Kupang ini, dia punya antara sayang sesungguhnya dan tidak, itu beda-beda tipis. Beda dengan orang-orang barat, maksudnya orang bagian barat. Orang Jawa itu kalau dia bilang I love you itu enak. Pak, kita saya sayang kamu ya, enak. Orang Kupang lain, lu tahu tidak beta sayang lu? Bingung kan? Sayang tapi mata melotot. Lu tahu tidak beta sayang lu? Ini antara perkataan dan situasi hati beda sekali ya? Nah itu saya bilang lama kelamaan bisa udah ada makanya kadang-kadang katanya saya nonton sebuah video Cina bahwa kata-kata cinta dan sayang itu harus sekali-sekali dikeluarkan. Jangan dipanggil, misalnya istri nama Naomi, Ome, satu kali katanya harus panggil dengan kata darling atau sayang. Itu biar dia sentaba masa, itu hari tambah masa. Tapi kalau lu tiap harinya, Ome, karena kebetulan Omi gendut, saya bilang bofrak satu ini, maka lama-lama itu perasaan mati. Mengerti? Ya, saya dengar katanya, saya baru tahu, saya juga belum tahu apakah saya juga begitu. Ada satu anak Cina, saya suka itu video sampai antara tertawa dan terharu. Ada anak kira-kira sebesar abang ini. Jadi dia bilang sama mamanya, Mama, kenapa kalau dengan saya, dia bilang sama mama, anak kecil ini bilang sama mama, kenapa kalau dengan saya, mama selalu bilang, sayang, makan ya, sayang, bangun ya, sayang, ke sekolah ya, itu untuk anak. Tapi kenapa untuk bapak saya, kenapa mama tidak pernah panggil saya? Lalu mamanya bilang, kau ini ada-ada saja. Saya tidak perlu bilang dia sayang. Oh perlu. Laki bapak itu setahu saya, anak kecil, bapak itu suka kalau mama bilang sayang, itu bapak suka sekali. Lalu mamanya ketawa bilang, anak kecil satu mau omong-omong. Jadi dia bilang, cobalah untuk mengatakan kepada bapak, maksudnya di bapak, tolong mama bilang sayang, itu bapak semangat kerja. Lalu dia bilang, oke, nanti ini masalahnya bapak tidak ada di sini. Lalu anak itu berkata, omong saja,
Coba praktek, kita coba dua praktek. Jadi mamanya bilang, oh begitu, kita praktek. Bagaimana? Bilang, bapak, suamiku, aku sayang kamu. Jadi akhirnya ini ibu karena berpikir suaminya tidak ada, dengan tegasnya dia berkata, suamiku, aku sayang kamu, I love you. Lalu suaminya, rupanya anak itu sedang menyalakan HP dari tadi. Waktu itu dia, lalu tiba-tiba suara suaminya muncul dari handphone itu, berkata, terima kasih mama, seumur hidup baru pernah saya dengar, aduh saya bahagia sekali. Ternyata anak itu sambil omong, anak itu kasih balik HP-nya. Jadi sebenarnya waktu dialog dengan mamanya, bapaknya dengar, mamanya juga hanya mau praktik, tapi walaupun hanya mau praktik, bapaknya senang luar biasa. Jadi kalau ada yang suka nikah sini, jangan lupa laki saya bilang mama sayang, lu sekali-kali bilang sayang sama dia juga. Tidak dapat tahu, soal bilang sama Tuhan, bahaya itu. Tapi sudahlah, pudar tidak sama dengan padam. Bilang 1, 2, 3, pudar tidak sama dengan padam. Pudar boleh agak kabur-kabur, mati. Padam itu yang tak boleh. Saudara tahu kalau kayu api, pernah siapa yang masak dengan kayu api? Saya dapat mulai dari kayu api, tempurung, sampai kompor gas. Hanya mungkin satu yang saya belum meraba, yaitu kompor listrik. Tapi saya pernah hidup dengan masak dengan kayu api. Kayu api itu, kalau saudara bakar pakai kayu api, jangan biarkan dia mati. Anda hidupkannya setengah mati. Tapi di api makin turun, saudara fusa begini, dia nyala lagi. Tapi kalau dia mati, lu pakai itu nyiru, agak lama. Saya pernah rasa, bukan hanya nyiru yang bergerak, kita kepala juga bergerak. Itu lambat baru dia nyala kembali. Yang mama-mama dulu pasti tahu. Itu lama kalau dia mati. Tapi kalau dia masih ada api sedikit, saudara, berapa kali saja dia sudah hidup kita. Jangan biarkan pudar rasa hati kita berdoa, pudar rasa hati kita melayani Tuhan, pudar dalam hati kita mengiring Tuhan. Jangan pernah pudar, apalagi pudar semangatmu menghadapi persoalan. Selesai hidup. Yang terakhir, lalu kita berdoa. Sebab saya lihat masuk muka-muka mulai pudar. Nama besar saya bilang bisa pudar, tetapi tidak harus padam. Waktu Yusuf dapat mimpi untuk menjadi orang penting kelak di Mesir, namanya sempat pudar, dikasih masuk dalam sumur, betul ya, dimasuk dalam penjara. Saudara lihat Ahok itu kalau dia mau putus asa, waktu dia pudar, kan dia ini harusnya, menurut saya, kalau di negara ini tidak beda-bedakan agama, saya percaya Ahok bisa jadi presiden. Tapi dia, waktu dia naik oleh isu, ya sedikitlah isu agama, sedikit dia tenggelam. Tapi saya tanya saudara, dia putus asa? Tidak. Dia hilang harap? Tidak. Dia mati? Tidak. Dia masih punya semangat, dan hari ini dia jadi komisaris. Itu yang saya bilang. Hidup ini kadang-kadang membuat orang bikin kita pudar. Tapi jangan pernah engkau pudar semangatmu, karena Tuhan bisa angkat lebih tinggi pada saat engkau pudar. Haleluya. Cinta suami istri boleh pudar, kadang-kadang pudar, tapi tidak boleh mati. Kadang-kadang katanya saudara-saudara yang sudah menikah, ini saya lihat banyak belum menikah. Tapi saudara dengar, katanya dosen saya bilang begini, untuk bisa bangun sebuah cinta kembali, harus bawa pasanganmu ke tempat-tempat yang dulu pernah engkau lewati. Jadi kalau pernah lu lewat jembatan Lilibas, sekali-sekali lu lewati. Katanya itu akan menumbuhkan rasa cinta yang tidak akan pernah padam. Saya masih ingat, saya jadian pertama dengan Mama Gembala itu Kampung Solo. Jadi setiap kali saya lihat Kampung Solo, ternyata tempat ada kenangan. Mungkin saudara bakso 99. Sekali-sekali balik ke sana,
makan sambal tinggi-tinggi supaya lebih mengingatkannya pada waktu itu. Mengerti? Tidak boleh pudar. Tapi hati-hati, tempat itu juga bisa menjadi bahaya. Dan ada orang yang lewat tempat yang sama, bakso 99, semangatnya tinggi. Dulu beta jadi di lupu mama ini di sini. Beta ingat waktu mama tua makan bakso, gigit tersalah, dia lompat keluar itu pentolan. Itu kenangan indah. Tapi juga ada kenangan yang membuat orang putus asa. Disunahkan lewat bakso 99. Kenapa? Beta pernah pun kenangan. Beta masih ingat waktu dia hau beta. Makanlah sayang, ini pentolan rasa enak sekali. Saya bukan pentolannya. Waktu saudara sodor itu, rasanya pentolan tak masuk pun indahnya hidup. Tapi waktu putus saudara bilang, saya tidak akan lewat di situ. Menyakitkan. Tidak ada aman. Ada tempat-tempat menyakitkan, pasti Anda tidak mau lewat di situ. Apalagi kalau lihat wajah mantan saudara. Bapak, lebih baik ditanya ayam daripada dia. Ya itu tanda Anda pudar betul-betul, luar biasa. Bukan pudar, Anda sumati perasaan Anda. Tapi sudahlah, kita tutup. Masa depan boleh kelihatan pudar, tapi semangat membuat kita bisa meraih dan mengubahnya menjadi lebih terang benderang. Intinya kalau belum padam dan masih pudar suram, gampang bagi Tuhan. Yang mati saja seperti Lazarus saja, Tuhan kasih bangkit kok. Betul? Tuhan bilang, Lazarus. Kan Lazarus mati kan? Kan Alkitab bilang di dalam Yohanes pasal 11 ya. Yesus bilang, Lazarus. Dan masih terikat. Pocong dia keluar. Lazarus keluar, padahal sudah mati berapa hari? Mati berapa hari Lazarus? Bapak besok aku pernah pimetin. Saya tanya itu gara-gara bacaan Alkitab, bukan lupi di sana. Kira-kira Lazarus menurut Alkitab berapa hari dia mati? Sudah 3 hari atau 4 hari? 4 hari atau 3 hari? Jangan saudara seperti itu video. Gaji berapa? 30 hari. Lazarus mati berapa hari? Aduh, tanda saudara tidak baca Alkitab. Siapa yang bilang 3? 3 atau 4? 3 atau 4? Hah? Siapa yang bilang 3? Pak Pendeta, berapa hari? Ibu Pendeta, berapa hari? Kalau setahu saya lebih dari 3 hari. Karena 3 hari mati, tapi dia bilang dia sengaja tunggu lagi, betul ya? Berarti berapa hari? Saya juga bingung Bapak. Sudahlah, maksud saya begini, itu sudah mati, Tuhan bilang keluar, bangkit, dia bangkit. Mungkin rasa api-api kita kepada Tuhan mulai pudar. Bilang sama Tuhan, seperti yang kau bangkitkan Lazarus, bangkitkan semangatku, bangkitkan imanku, bangkitkan harapanku Tuhan. Karena saya percaya hari ini Engkau tahu aku dalam keadaan pudar, tapi Roh-Mu aku percaya bisa menghidupkan. Amin. Amsal 4 ayat 18 mengatakan begini. Amsal 4 ayat 18. Oh, sudah hapus. Itu berarti kita harus selesai. Wajah saudara mau selesai, sudah selesai. Yang ketiga saja, sudahlah kita bahas yang ketiga. Kamus ketiga surgawi untuk membuat kita kokoh berdiri. Berserah tidak sama dengan menyerah. Bilang 1, 2, 3. Berserah tidak sama dengan menyerah. Berserah. Kamus surga untuk menguatkan kita yang lemah, yang putus harapan adalah berserah, bukan menyerah. Kalau menyerah itu negatif, kalau berserah itu positif. Kalau menyerah itu sudah tidak mau bikin apa-apa. Kalau berserah itu artinya ada sebuah persoalan, tapi dia masih ada mau tindakan sesuatu untuk dapat apa yang menjadi tujuannya. Sekali lagi, berserah itu masih mau ada tindakan.
untuk bisa dapat apa yang dia inginkan. Tapi menyerah itu sudah tidak, sama sekali tidak mau. Ada orang yang sakit bertahun-tahun misalnya, saudara datang, kita doa ya ma, silakan. Tapi kalau sakitnya berlama-lama dia bisa bilang, sudahlah buat apa berdoa. Itu sudah namanya menyerah. Berserah masih kita lakukan minimal tindakan iman. Saudara sakitnya ke dokter sambil kita berdoa, itu berserah. Tuhan, ini obat, beta serahkan ke dalam tangan Tuhan. Habis beta makan, beta minum 3 kali 1. Tuhan berkati, itu berserah. Tapi kalau menyerah sudah bilang obat sumalas, doa aja beta sumalas, biar semua mati dan mati sudah. Itu namanya menyerah. Dan banyak kali kita berada pada titik terakhir, kita lebih banyak menyerah. Betul? Kita bukan berserah. Saya selalu bilang berserah itu kata dasarnya atau pengertiannya adalah menyerahkan. Saudara tahu? Berserah itu seperti menyerahkan. Menyerahkan itu artinya pindah tangan. Saya pernah omong di sini. Berserah itu artinya menyerahkan. Menyerahkan itu artinya pindah tangan. Dari tangan kita yang lemah kepada tangan Tuhan yang kuat. Kalau Anda tidak berserah, kita bisa putus asa dan menyerah. Karena kita rasa antara persoalan saya dengan kekuatan saya tidak seimbang. Masalah saya lebih besar dari persoalan saya. Maka kita bisa menyerah. Tapi berserah, saya tahu saya punya kekuatan lemah, persoalan saya besar, tapi karena Allah yang saya serahkan persoalan saya ini besar, maka saya berserah kepada Dia. Mengerti? Menyerah, Tuhan pun Dia tidak mau lagi. Saya kenal beberapa orang yang sudah janji Tuhan, laki-laki sama saya. Laki-laki tidak sama. Laki itu beda. Ada yang putih, ada hitam, ada kuning kan. Jangan bilang laki-laki sama, laki-laki tidak sama. Ada yang bilang, perempuan sama saja. Apalagi perempuan Kupang sama saja. Ya betul, perempuan Kupang itu Musa rata-rata. Laki-laki Kupang itu rata-rata Musa, muka sama semua. Saya turun di Ambon katanya, lu pemuka kayak beta pun teman. Saya turun di Papua, lu pemuka kayak saya pun teman. Saya turun di beberapa pulau, lu pemuka saya dalam hati kesian muka saya terlalu pasaran sekali. Tapi maksud saya begini, kita boleh muka sama, tapi pengharapan kita harus beda. Amin. Kita boleh muka kembar, tapi kekuatan kita harus beda. Berserah beda dengan menyerah. Orang berserah masih melakukan bagiannya dia. Dengar, orang yang berserah masih melakukan bagiannya. Contoh, tadi saya bilang, proposal tidak pernah ditandatangani oleh dosen, pembimbing. Pergi dia tolak, banyak alasan. Menyerah artinya begini, farek sudah, mau wisuda, kusan wisuda, farek, biar kau dia talan itu proposal, dia makan 1 kali, itu menyerah namanya. Tapi berserah artinya begini, oke, kali saya buat tanda tangan, besok beta pergi lagi, sambil beta berdoa, Tuhan jamah hati. Pergi lagi setelah berdoa, dia malah lebih parah. Tahu-tahu saya jam tidur, pulang saja. Maka orang yang menyerahkan berkata itu bisa bilang, tahu tadi jam 3, itu menyerah. Tapi orang yang berserah kan bilang begini, salah apa? Beta tahu Tuhan latih bepung iman, itu berserah. Ketiga lagi kita pergi, sama lagi dia marah lagi, dia bilang, nanti saya lempar itu proposal. Lalu orang yang menyerahkan berkata, memang kayaknya Tuhan tidak izinkan saya. Parek, kau pakai itu baju hitam, kasih pindah saja. Kau pulang sambil rumah, kasih pindah itu sendiri. Kenapa? Itu menyerah namanya. Tapi berserah adalah Tuhan, saya tahu mungkin belum waktu Tuhan, akan ada waktunya. Itu orang berserah. Dia masih optimis dan dia masih pergi antar lagi. Itu orang berserah. Jadi orang putus asa, orang yang menyerah adalah dia tidak mau lakukan apa-apa lagi.
bangun kuliah justru malas, bangun mau kerja justru malas, semua sudah malas. Anda titik menyerah. Jangan menyerah ya. Ada lagu dunia, jangan menyerah, jangan menyerah. Alias lagunya siapa tuh? Jangan menyerah, jangan menyerah. Jadi kalau saudara putus asa, nyanyikan itu, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh Bapak, tapi saya kan anak gereja. Cari yang lagu rohani. Ada kan lagu yang berhubungan dengan jangan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Nah ini tanda orang bersalah. Habis itu dia bilang apa? Sebelum ku coba. Habis itu semua yang ku bisa. Itu tanda orang bersalah. Kelihatannya gagal, tapi dia coba lagi, dia coba lagi. Buka bakso tidak gagal, besok buka gado-gado. Buka gado-gado salah, besok buka seis. Buka seis gagal lagi, besok buka apa lagi? Perujak gagal, buka lagi. Kecuali lusuh mati, tidak bisa buka apa-apa lagi. Mengerti mau saya? Teruslah berserah dan jangan menyerah. Ada sekali lagi kita ingat, jangan menyerah, jangan menyerah. Saya kalau lihat itu lagu saya agak lucu. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jadi kalau ada temanmu yang mau menyerah, berdiri gitu. Jangan menyerah, jangan menyerah, supaya dia tetap semangat. Amin. Kalaupun ada persoalan yang saudara hadapi, saya hanya pesan, jangan menyerah, karena Tuhan belum pernah menyerah dengan hidupmu. Dia masih punya program yang luar biasa tentang kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama.